Dari Malaysia. Dari mana, Pak? Dari Malaysia. Ini transit atau emang berasal dari Malaysia, Pak? Dari Malaysia, jadi yang ngambil dari kurir kita ke sana. Nyebrang, kemudian bawa barang, baru kembali ke Indonesia lagi. Pak, dari 3 orang ini apakah mereka hanya semuanya kurir, Pak? Atau memang ada salah seorangnya bandar atau otak memang dibalik kerap penyelundupan ini, Pak? Jadi yang merintahkan ini kan Berry awalnya. Berry merintahkan kepada Rusdi. Rusdi menyembunyikan lagi Edi Susanto yang tadi saya sampaikan. Dia yang ambil barang sana. Kemudian pada saat tadi sudah dijelaskan kronologisnya, dia setelah barang dapat, kemudian 2 orang ini naik sepeda motor. Kemudian Rusdi dengan Edi. Yang didapat Edi, sedangkan Rusdi melarikan diri tadi. Jadi dia menghilang sebentar, melarikan diri, tetap di tempat situ. Kemudian motornya juga disimpan di jalan. Kemudian tapi motor itu sekitar berapa meter di semak-semak disembunyikan. Tapi alhamdulillah sama anggota dicek ke daerah situ, ke jalan yang diperkirakan ini, alhamdulillah dapat kendaraannya sepeda motor. Dia sempat si Rudi ini mau informasinya dengan istrinya rencana ke luar ke pulau, ada pulau aja. Kita aja. Oke. Pak, untuk si Berry itu apakah memang dia pengedarnya atau dia hanya juga kurir, Pak, sebagai sebatas penyampaian aja gitu, Pak? Dia yang pesan dari Berry ke yang lainnya belum ada, belum nyampe. Jadi posisi si Berry ini termaksudnya otak dibalik Iya. ya, Pak? Lewat jalur tikus ya, Pak? Jalur lewat bukan jalan tikus lagi, jalan hutan. Hutan, Pak? Hutan ya. Iya. Hutan tuh apakah jalan hutan itu ada jalurnya atau tempat setapak atau tidak tahu. Karena sempat dia memang katanya ya kesasar juga. Pak, dari keterangan si Berry ini kan yang memang mengendalikan 2 kurir ini, Pak, ya. Nah, itu barangnya satu kurir sebenarnya. Satu Kurir kurir, aja. Security ke orang lain lagi kayak itu. Nah, Pak, itu dari keterangan Berry barang ini mau diedarkan di mana, Pak? Pontianak atau Karena di wilayah Pontianak informasinya. Karena terputus sih habis itu tidak ada. si Berry mengakunya dari siapa, Pak? Jadi belum ada. Belum ada pesanan atau memang dia hanya sekedar memesan dulu baru nanti? Iya. Karena terputus dari ke jaring lain kan. Pak, total nilainya berapa nih sabu yang diamankan? Total nilainya kan 14 Kilo? ribu, ya 14 kilo itu diperkirakan mungkin tergantung pasaran. Ada sekarang mungkin ada 600 itu per kilonya. 16 juta ya? Iya. Sejak awal tahun ini, Pak, apakah sudah ada mengamankan bandar, Pak? Dari kemarin itu kan baru. Kalau bandar selama ini kan adanya di Malaysia yang punya barang ya, kan bandar. Itu selama ini belum ada. Untuk pemesan di wilayah Kota Pontianak dan Kalimantan Baru, Pak, apakah juga sudah pernah diamankan, Pak? Untuk pemesan sudah, yang dulu kan sudah pernah. Oke. Pak, ini kan lintas negara, Pak. Udah pernah berkomunikasi, Pak, dengan negara tetangga, Pak, untuk Kalau dengan negara tetangga sampai saat ini belum ada. Karena untuk ke arah sana tuh kan ini kalau antar negara tuh pusat dari BNRI. Dari BNRI sudah adanya interdiksi di perbatasan. Jadi tim interdiksi perbatasan untuk gabungan dengan instansi terkait di perbatasan itu untuk melakukan sebenarnya pencegahan masuknya barang khususnya narkotika yang masuk ke Indonesia. Seperti mungkin dalam kemarin sudah
mendapatkan 40 kilo kalau tidak salah, 40 bungkus ya, yang lebih itu. Yang ternyata tersangkanya tidak ada. Kan jadi sama Pamtas itu kan. Memang kita khususnya daerah perbatasan harus lebih diperketat lagi untuk masalah patroli gabungan dengan instansi terkait. Karena barang itu semuanya dari Malaysia selama ini ya, selama sampai tahun ini itu dari Malaysia semua. Oke. Bung, Baik. apakah ada indikasi bahwa Malaysia itu sengaja membiarkan barang itu masuk ke Jadi Indonesia? kalau kita lihat berita, Malaysia juga melakukan tindakan berita ya dalam berita. Jadi beberapa ton gitu kan banyak juga. Jadi sebenarnya ini kan barang dari Cina. Kalau dari kemasan ya dari Cina itu melewati Malaysia. Malaysia kemungkinan transit aja atau mungkin gudang di sana. Kita tidak tahu. Yang penting semua barang yang masuk ke Kalimantan Barat selama ini datang dari Malaysia. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Kami 2021 itu target untuk lapas rutan zero narkoba ya. Jadi sejak awal kami sudah melakukan penggeledahan. Selain mungkin kami juga melakukan penguatan pada petugas agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Juga tes urin kami lakukan secara rutin. Juga terkait sidak-sidak kami lakukan untuk mengetahui kondisi lapas rutan, apalagi sekarang pandemi seperti ini, tidak ada lagi besukan, tidak ada kunjungan, artinya kalau ada terjadi sesuatu otomatis paling tidak dari petugas. Nah, mungkin ini lebih membuat kami lebih semangat karena akan lebih jelas, dan yang pasti semua jajaran lapas rutan di Kalimantan Barat ini secara bersama-sama untuk melaksanakan P4GN. Bu, terkait petugas sendiri itu kalau ada juga ada dari beberapa petugas yang turut serta membantu para warga binaan ini melakukan pengedaran narkoba seperti apa tindakannya, Bu? Yang jelas kalau ada petugas yang menyentuh narkoba, baik itu mungkin hanya membawakan, membantu, atau mungkin mempermudah, memfasilitasi adanya sabu, narkoba yang ada di dalam, tindak lanjut kami langsung YBS itu proses kena sanksi. Minimal dia langsung ditarik dari WBP, artinya dia tidak boleh ada kedekatan dengan WBP. Minimal dia boleh masuk kantor hanya batasan pintu 1, tidak bisa ke pintu 2. Nah, di tahun 2021 ini kami baru menangani satu yang dari Sambas, masih dalam proses, dan kemungkinan besar kami akan tarik ke kantor wilayah karena itu sesuai dengan perintah Pak Kanwil. Kalau yang sudah melakukan seperti itu, biar tidak menjadi virus pada yang lain, ditarik ke kantor wilayah untuk pembinaan. Itu satu orang dari Sambas, Bu ya? Iya. Itu terkait apa nih, Bu? Penyelundupan pembantu atau Dia jadi informasinya itu kami juga koordinasi dengan Polres di Sambas sana. Informasinya YBS ini membawakan untuk orang di dalam. Di dalam setelah kami coba untuk tes urin acak, ternyata memang ditemukan ada 3 WBP yang positif. Setelah kami adakan interview, pemeriksaan, akhirnya ketemulah tugas itu. Bu, kalau warga binaan ya, Bu? Kalau warga binaannya kebetulan sudah kami pindahkan langsung, begitu ketahuan positif, kami langsung TPP langsung kami pindahkan kumpulkan di lapas Pontianak. Karena pembinaan, tidak mungkin mereka melakukan pelanggaran tetap berada di UPT tersebut, pasti akan kami pindahkan. Ini satu itu kita ubah itu, Bu ya? Iya. Kalau yang kemarin di Sintang itu terkait konsen, Bu ya? Yang satu kemarin di Sintang Ibu sampaikan itu sebelumnya terkait konsen, Bu ya? Iya. Bu, kalau yang mengulang-ulang Mengulang-ulang kayak gitu, artinya sudah di dalam masih melakukan lagi ini lagi. Nah, itu memang catatan kami dalam rangka kami program nanti pemindahan Nusa Kambangan. Walaupun yang bersangkutan mungkin hukuman cuma 10 tahun atau 15 tahun atau barangkali malah di bawah 10 tahun, mungkin 7 tahun, tapi terus mengulang. Ini kan satu virus. Nah, itu target kami yang ke Nusa Kambangan nantinya. Oke, terima kasih Ibu. Oke, sami-sami.